Yuk kita lanjut bahwa tema ini adalah bagian ketiga dari kehidupan sebagai anak Allah yang berotoritas dan berkuasa. Ya, dan hari ini kita belajar tentang eklesia. Bagi sebanyak orang mungkin udah tahu, tetapi kita akan gali yang lebih dalam lagi sehingga kita ngerti bahwa bagaimana posisi kita. Ya, nah, jadi kita ulangin dulu dari review dua chapter sebelumnya gitu ya, bahwa ini kunci daripada fondasi kenapa kita ada pada eklesia. Bahwa satu, kematian Yesus membuat kita dibenarkan. Ya, dibenarkan artinya kita kembali dilayakkan untuk memegang kendali, memegang otoritas. Kemudian ketika Yesus bangkit, kita bangkit bersama Dia sehingga kita juga dijadikan anak. Jadi ahli waris. Ahli waris artinya kita berhak menerima janji-janji Allah sebagai warisan. Banyak orang melihat janji Allah sebagai usaha kita. No, semakin kita melihat janji Allah sebagai usaha kita, semakin sulit kita dapatkan karena usaha kita terbatas, kelayakan kita juga. Tetapi ketika sebagai warisan, itulah yang Tuhan sediakan. Nah, firmannya udah ada ya, di dalam Alkitab ada firmannya bahwa kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kemudian ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, maka kita pun didudukan bersama Dia. Artinya memerintah. Jadi tujuan Tuhan kepada kita bukan hanya masuk surga, tetapi kita saat ini ikut memerintah bersama Dia di muka bumi. Ya, dan setiap orang yang telah menerima Yesus adalah anak Allah dan secara legal telah diberikan otoritas dan disertai kuasa surgawi. Lalu kemudian sesi yang kedua kita sudah melihat tentang ekousia dan dunamis. Ekousia itu otoritas. Tuhan sudah memberikan otoritas. Kenapa? Karena segala otoritas, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan pada Dia, sehingga Dia pegang otoritasnya. Oleh sebab itulah diberikan pada kita otoritas, wewenang untuk memerintah. Nah, otoritas, wewenang hanya dipatuhi kalau kita mendapatkan wewenang itu dari yang paling tinggi. Ya, oleh sebab itulah kita punya sesuatu yang lebih tinggi, yaitu kerajaan Allah, yang nggak ada yang lebih tinggi. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu, Yesus sendiri ngomong, ya, segala kuasa di bumi di surga sudah diberikan kepadanya. Jadi otoritas yang tertinggi ada pada Yesus. Dan itu diberikan kepada kita. Diberikan artinya Tuhan bagikan kepada kita. Nah, kemudian otoritas nggak akan ada guna kalau nggak ada dunamis. Dunamis itu kuasa yang menopang, yang menertibkan, yang menopang otoritas. Gitu. Ya, jadi ini dia. Siapa yang punya dunamis? Roh Kudus. Saat ini di dunia Roh Kudus Tuhan yang kasih. Sehingga dialah yang mempunyai otoritas itu. Jadi Anda melihat inilah sistem kerajaan surga. Kita harus ngerti karena apa? Karena ini yang harus kita aplikasikan dalam hidup. Dan sayangnya banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan hari-hari ini belum hidup dengan seperti ini. Sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang lemah. Ya. Jadi ingat Tuhan sudah mendelegasikan otoritasnya kepada kita. Kepada siapa? Ya, kepada kita, eklesia, gereja Tuhan, ya. Dan kemudian otoritas itu dieksekusi oleh Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang, tunggu sampai Roh Kudus turun. Jadi otoritas memberikan hak untuk memerintah, dan kuasa Roh Kudus inilah yang mengeksekusi ketetapan dari otoritas. Kalau kita bilang pergi, maka otoritas atau maka kuasa dari Roh Kuduslah yang membuat ya entity itu harus pergi, ngikutin daripada yang diperkatakan otoritas. Saudari. Dan Anda harus sadar dua hal, yaitu bahwa otoritas dan kuasa sudah ada pada kita. Otoritas ketika kita didudukan bersama Yesus, kuasa ketika kita diberikan Roh Kudus. Setiap orang percaya ada Roh Kudus. Sehingga Anda bukan punya otoritas tanpa kuasa. Kalau kayak begitu, Anda artinya legalisme doang. Tapi spiritualnya mati. Dan juga Anda punya kuasa. Kalau kuasa tanpa otoritas, itu berbahaya. Ya, hanya fanatis doang, emosi doang. Tetapi kita dua-duanya. Dan itu hanya bisa dijalankan bukan dengan emosi, tapi dengan iman. Sekarang kita masuk kepada ketiga. Yang saya kasih judul, eksekutif kerajaan Allah. Ada pada eklesia.
Nah, kerajaan Allah, suatu kerajaan selalu berbicara pemerintahan. Ya, pemerintahan. Dan ingat, sebuah kerajaan yang benar berfokus pada melindungi dan menyediakan yang dibutuhkan rakyatnya. Saya ulangi lagi, sebuah kerajaan yang benar berfokus kepada rakyatnya, yaitu melindungi dan menyediakan yang dibutuhkan rakyatnya. Makanya pemerintahan yang lalim adalah pemerintahan yang tidak melindungi rakyatnya dan pemerintahan yang tidak menyediakan yang dibutuhkan rakyatnya. Ya, ini dia. Tapi pemerintahan kerajaan Allah adalah pemerintahan yang sempurna, sehingga kerajaan Allah selalu melindungi Anda dan saya sebagai warga kerajaan Allah dan menyediakan. Ini harus ditanam. Anda itu bukan orang biasa, tapi warga kerajaan Allah. Ya. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang makna eklesia ini, Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengerti, memahami bahwa kita ini adalah warga, benar-benar warga kerajaan Allah. Ya. Nah, kita ngelihat dalam Matius 16:18 satu-satu ya, jangan loncat. Yesus berkata, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku." Kata yang dipakai bahasa aslinya adalah eklesia. Dalam bahasa Yunani ini eklesia. Dan gerbang alam maut tidak kuat bertahan menghadapinya. Saya pakai terjemahan IMB-nya. Ya, sebab dikatakan gerbang alam maut tidak akan kuat bertahan menghadapinya. Nah, kita berpikir hal-hal yang sekedar roh, yang mistik, yang nggak kelihatan. Tetapi sesungguhnya ketika Yesus ngomong saat itu, ya, dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi selalu membawa tempat berdoa, tempat berhubungan dengan Tuhan adalah sinagog, bukan eklesia. Eklesia adalah istilah yang dipakai di zaman Yesus untuk itu dipakai oleh orang Yunani untuk mengatakan suatu kelompok orang yang mengatur ketatanegaraan. Jadi definisi dasarnya eklesia itu ya adalah majelis perwakilan tertinggi. Pada saat itu, ketika Yesus hidup saat itu dan dia pakai, "Aku akan membangun eklesiaku," ya, dia bukan bangun sinagog. Sedangkan Yesus orang Yahudi, harusnya kalau berhubungan dengan Tuhan adalah sinagog, tetapi dia pakai eklesia. Karena memang benar yang Tuhan mau katakan adalah dia akan membangun di atas batu karang. Nanti kita lihat batu karangnya maksudnya apa. Ya, majelis perwakilan tertinggi kerajaan Allah. Gitu, ya. Dan kalau bahasa Ibraninya kahal, bukan sinagog, kahal, ya. Nah, kata X artinya keluar, kalio dipanggil. Ya, kalau sinagog memang tersebar di mana-mana, tetapi kalau saat ini nih kita ngelihat pada zaman Yesus hidup dan ketika dia berkata di Matius 16 ayat 18 ini, ya, eklesia pada zaman Yesus mengandung pemerintahan yang dalam satu tahun 40 kali mereka bertemu, dan bertemunya di satu tempat aja, di Penik, Athena, orang Yunani, ya. Kemudian ngapain? Merumuskan kebijaksanaan artinya hal-hal yang harus dihadapi, tantangan ke depan, itu profuleumata itu maknanya, ya. Itu istilah-istilah itu Anda nggak usah tahu, tetapi kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan, masalah. Kemudian ini eklesia ini yang menentukan perang apa enggak, dirujuk apa enggak, dan menunjuk hakim publik, ya. Jadi Anda ngelihat ketika Yesus mengatakan ini bukan suatu kebetulan dipakai eklesia. Kita harus tahu. Karena orang melihat, oh gereja. No. Tujuan Tuhan menggunakan eklesia, dia memperlihatkan bahwa gereja memiliki fungsi mengatur keadaan. Anda dan saya adalah tubuh Kristus, makanya kita dipanggil untuk memerintah, mengatur keadaan itu. Lalu kalau kita lihat lanjut, ya, di ayat selanjutnya, ayat 19, Tuhan ngomong, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia itu akan terlepas di surga." Banyak orang akhirnya doa, "Kami ikat, kami lepaskan." Sesungguhnya ikat dan lepaskan ini adalah berhubungan dengan ayat 18. Yaitu di dalam prinsip
mengatur, ya, prinsip tadi yang kita ngelihat, yaitu mengelola suatu keadaan. Kalau kita, ini dulu zaman Yesus, orang Yunani negara mereka, tapi sekarang kita, sekitar kita, keadaan sekeliling kita. Jadi panggilan orang percaya bukan hanya sekedar masuk surga, jadi orang baik, terima janji Tuhan, enggak. Orang percaya juga dipanggil untuk aktif mengatur keadaan. Alkitab penuh dengan itu. Yesaya 60, ketika keadaan gelap, orang percaya dipanggil bangkit. Bangkit untuk menjadi terang. Sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Wah, jadi bangkit. Terus kemudian di dalam Tawari juga, jika umatku berdoa, ya, itu menunjukkan bahwa orang percaya dipanggil untuk menentukan keadaan, bukan hanya buat diri sendiri. Kadang kita nggak sadar, ya. Dan keadaan itu bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan otoritas dan kuasa dari Tuhan. Nggak penting kemampuan kita bagaimana, tapi otoritas dan kuasa Tuhan. Amin ya. Nah, kita kembali ke sini. Ada dua prinsip ikat dan lepaskan. Ini bukan sekedar doa dalam, ikat iblis, ikat sini. Bukan, saudari. Ya, tetapi kalau dalam pemerintahan, artinya mengikat itu mengharamkan. Nah, fungsinya atau mengforbid, mengikat itu melarang, ya, mencegah kejahatan, ya, kejahatan merajalela, menghancurkan konspirasi kekuatan gelap. Lalu ketika melepaskan, itu artinya menghalalkan, mengalirkan. Jadi biasanya kita nggak sadar bahwa yang kita alirkan, lepaskan adalah sinergi. Di bumi sama seperti doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini, jadi yang kita lepaskan adalah keadaan ataupun juga hal yang hukum ataupun tata tertib yang terjadi di surga. Itu yang kita lepaskan. Yang kita ikat adalah segala kegelapan yang ada di muka bumi. Sering orang mengikatnya yang macam-macam hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi kita mulai melihat bahwa tujuan yang di sini adalah untuk menentukan keadaan sekitar kita. Ya. Nah, dikatakan pintu gerbang. Jadi, kepadamu akan memberikan kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia tidak akan surga. Di dunia tidak akan ya, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga juga. Terus Yesus mengatakan kan pada Petrus ayat sebelum tadi kan, pintu kerajaan maut, gerbang-gerbang alam maut. Jadi Hades alam maut itu ya. Ya, ini pintu gerbang Hades. Nah, Anda harus tahu di sistem arsitek kuno, gerbang itu yang disebut tadi, itu yang Yesus ngomong pakai istilah tadi, yang diterjemahkan gerbang alam maut, itu adalah gerbang tempat dewan kota musuh merumuskan strategi. Itu dipanggil Hades di dalam saat itu. Ya, jadi eklesia, gereja Tuhan, tata yang mengatur keadaan itu dijamin tidak bisa dibendung oleh lembaga apapun juga yang membawa kuasa kegelapan. Gitu. Ya. Mungkin Anda harus mulai nanti renungkan pelan-pelan. Jadi inilah struktur. Kita harus ngerti struktur, karena kerajaan Allah punya struktur, tertib. Kan Yesus ngomong sendiri, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi ya roh yang mendatangkan kekuatan, ya, kasih dan ketertiban. Jadi kerajaan Allah tuh tertib, ada strukturnya. Nah, struktur kerajaan Allah seperti ini, saudari. Tatahnya adalah Kristus, dan kerajaan Allah adalah monarki absolut. Maksudnya apa? Yang memutuskan adalah yang memerintah. Dan ketika dia putuskan, tidak bisa dicabut, tapi permanen. Oleh sebab itu ketika dia putuskan bahwa Anda itu benar, maka itu permanen. Nggak bisa dibatalkan. Ketika dia putuskan bahwa Anda itu anak Allah, telah dijadikan anak Allah, maka keputusan itu dimateraikan dengan darah Yesus, maka itu juga permanen, abadi, tidak dapat dibatalkan. Ya, jadi ini dia, Anda harus tahu bahwa di sinilah keputusan dia itu absolut, sehingga keputusan Tuhan juga berbicara janji Tuhan, firman Tuhan, itu absolut, saudari. Nggak mungkin dibatalkan, nggak mungkin dihapus, itu absolut, ya.
Jadi itulah. Lalu kemudian Tuhan memberikan eklesia, badan eksekutif yang menjalankannya ini, yaitu gereja Tuhan sekarang, tubuhnya. Ya, tubuhnya, dan itu setara dengan Tuhan, dan teritorialnya ataupun wilayah kekuasaannya adalah di bumi. Saat ini kita masih tinggal di bumi. Ya, tempat di mana keputusan-keputusan kita sebagai eksekutif, karena eklesia ini adalah badan eksekutif yang melaksanakan perintah raja, ketetapan raja. Ya, ini dia. Nah, oleh sebab itulah sekarang kita belajar bagaimana sih bahwa eklesia ini, pengertian eklesia, yaitu bahwa kita memerintah, menetapkan keadaan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Saya akan melihat ada beberapa, mungkin 3 atau 4, tetapi nggak semuanya hari ini. Hari ini kita akan melihat doang bagaimana eklesia dalam berdoa. Ketika Anda ngerti prinsip tentang kerajaan surga, otoritas kerajaan surga, maka Anda akan melihat seperti ini. Ingat ya, satu, ketika Anda dalam otoritas surgawi ini, kerajaan surga ini, Anda adalah anak, bukannya hamba lagi. Anak yang diangkat menjadi badan eksekutif, pelaksana. Bapa yang menetapkan segala sesuatu. Ya, kita anak, jadi bukannya hamba. Oke? Sebab itulah dalam doa, bagaimana sih doa sebagai eklesia eksekutif? Ini dia, doa bukan lagi keputusasaan, tapi mengucapkan dekret. Karena apa? Karena tadi kan Anda dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan, kita adalah main tentang yurisdiksi, ketetapan, peraturan, hierarki. Nah, di dalam Ayub, kitab Ayub, bahasa Inggris ini, pakai bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia yang nggak tepat, dikatakan, you shall also decree a thing, and it shall be established unto you, and the light shall shine upon your ways. Kamu akan mendeklarasikan suatu perkara, maka perkara itu akan ditegakkan bagimu. Ya, ditegakkan artinya dijadikan sebagaimana kamu deklarasikan, dan terang akan bersinar atas jalanmu. Kamu akan diterangi jalannya. Jadi doa, ya, ketika kita doa dalam doa pemerintahan, ya, doa bisa juga Anda mau intim sama Tuhan, silakan. Doa Anda hanya mau sekedar mau mengalami kehadiran Tuhan, silakan. Tetapi yang saya katakan ini adalah doa eklesia, doa memerintah. Doa sebagai tubuh Kristus yang Tuhan panggil untuk sebagai eksekutif. Ya. Jadi contohnya begini, kalau saya diangkat oleh presiden jadi menteri, posisi saya eksekutif menteri. Tapi ketika saya pulang ke rumah, saya bukan menteri lagi. Saya ngobrol sama orang-orang yang bawahan saya, bukan lagi sebagai menteri, sebagai teman. It's okay, nggak masalah. Tetapi ketika saya jadi menteri, saya harus bertindak sebagai menteri. Saya membawa dekret dari presiden, gitu. Jadi ketika Anda berdoa, silakan Anda mau berdoa secara intim kepada Tuhan, tetapi Anda telah diangkat jadi pejabat di kerajaan Allah. Kadang kita harus sadarin ini. Ini adalah doa pejabat, eklesia, doa yang mengatur, doa yang menduduki posisi eksekutif. Anda harus mulai tahu konstitusi. Seorang menteri nggak bisa senaknya aja. Dia harus ngerti konstitusi dulu. Sehingga punya landasan hukum. Landasan hukum di kerajaan adalah firman Tuhan. Ketika Anda mau mengubah suatu keadaan yang nggak beres, yang gelap, Anda harus cari dulu landasan hukum firman Tuhan. Jadi eklesia sebagai imamat, kita imam rajani, menetapkan ketetapan. Kita harus tahu dulu, ini dia firman kebenarannya. Kita tahu ini firman kebenaran, kita deklarasikan. Tuhan, misalkan yang simpel aja ya, bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Kita sakit, kita ambil itu. Itu deklarasi dari Tuhan bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Lalu kita deklarasikan. Kalau kita mendeklarasikan, ini dia deklarasikan kepada otoritas di bawahnya. Jadi ketika Anda deklarasikan, Anda harus tahu bahwa Anda mendeklarasikan bukan buat Tuhan. Anda mendeklarasikan kepada otoritas yang di bawah Anda. Di bawah Anda itu sakit penyakit, dunia, itu di bawah kita. Ya,
Ingat tadi hierarkinya bahwa eklesia kita lalu baru di bumi, yang keadaan di bumi. Jadi Anda perintahkan sakit penyakitnya. Gitu. Anda perintahkan misalkan kemiskinannya. Jadi Anda memerintahkan otoritas di bawah kita untuk tunduk pada ketetapan kebenaran. Nah, ini dia. Ya. Ketika Anda mendeklarasikan, kemudian Anda membuat ketetapan eksekutif. Jadi ketika Anda bikin keputusan, menteri ambil keputusan, misalkan, mulai sekarang gitu ya, misalnya pajak ini naik jadi 12%. Gitu. Anda deklarasikan. Kepada apa? Orang-orang di bawah Anda. Sekarang mulai pajak PBB misalkan mulai jadi 10%. Orang-orang di bawah Anda yang harus ikutin. Ya. Jadi badan-badan di bawahnya. Kemudian Anda nggak bisa begitu aja. Anda harus mulai bikin ketetapan eksekutif. Anda mungkin mulai langkah-langkahnya Anda lakukan. Nah, ini dia, mengikat dan melepaskan. Apa yang membuat yang Anda tangkap membuat, misalnya kalau kita sakit, penyakit itu makin bercokol, semakin besar. Anda mulai mengikat setiap roh-roh panah-panah yang memperbesar, yang membuat penyakit ini jadi kelihatan besar, penyakit ini jadi kelihatan menakutkan, penyakit ini kelihatan mematikan, kita ikat. Anda mulai ngikat ya, ngerti ya? Jadi ada keputusan eksekutif, kita mulai ikat. Karena sering kita mendeklarasikan, tetapi habis itu kita nggak lakukan ketetapan eksekutif. Kita harus mulai. Karena kadang-kadang yang membuat kita ragu, misalkan dalam sakit penyakit, kita nggak ikat panah-panah yang membuat penyakit itu jadi besar di pikiran kita. Lalu kemudian kita lepaskan terang. Karena terang bersinar di jalanmu. Terang. Kita lepaskan pemulihan. Di mana? Kita harus mulai lepaskan pemulihan pemikiran damai sejahtera. Jangan hanya sekedar kesembuhan doang. Kalau kita itu masalah kesembuhan. Jangan hanya sekedar kecukupan doang. Karena Anda harus juga meng-guide, melindungi. Ketetapan eksekutif juga harus memikirkan apa yang harus dilindungi. Karena yang harus dilindungi pikiran kita. Oleh sebab itu kita pikiran pewahyuan. Anda mulai ngomong pikiran pewahyuan tentang apa? Kesehatan, tentang keuangan, diterangin gitu ya. Ataupun pikiran yang sehat. Dan Anda mulai lepaskan juga habis itu kuasa untuk mengubah realitas dunia itu sesuai dengan ketetapan kebenaran. Amin. Nah, kita berhenti sampai situ dulu, saudari, ya. Karena ini butuh Anda praktekkan dan Anda renungkan. Mungkin dianggap, saya buat-buat aja. Enggak. Karena namanya kerajaan, tujuan selalu memiliki suatu pola tata cara. Dan apa yang terjadi di dunia itu juga, gambaran kerajaan di dunia itu juga suatu gambaran yang sebenarnya itu juga diberikan, diwahyukan oleh Tuhan untuk memperlihatkan gambaran kerajaan Allah. Ya, karena awalnya adalah di surga dulu. Nah, jadi kita bisa melihat, seringkali kita hanya doa kepanikan. Eksekutif nggak pernah panik. Kita ketika doa, yuk cari apa sih ketetapannya. Artinya kayak Bapak, undang-undangnya apa. Kita deklarasikan. Supaya mereka tunduk yang di bawah itu. Lakukan ini. Kemudian kita sebagai eksekutif, kita harus juga bikin juklaknya. Kalau pemerintah ya bikin juklak peraturannya, tindakannya apa. Dan tadi kita sudah belajar mengikat dan melepaskan. Nah, kita juga bisa ngelihat kan, kadang-kadang kita mau langsung, wow, kesembuhan. Padahal kita sering harus bikin justru yang kita ikat pikiran kita yang kacau, pikiran kita yang memperbesar penyakit, memperbesar ketakutan, memperbesar gunung, masalah. Itu yang kadang harus kita ikat. Lalu baru kita lepaskan, saudari. Amin. Saya rasa saya cukupi sampai situ hari ini. Nanti kita minggu depan, kita akan coba mulai Anda
praktekkan di kehidupan. Lalu minggu depan kita ngelihat bagaimana eklesia di dalam sosial, dalam masyarakat. Karena Tuhan memanggil kita untuk juga menentukan keadaan masyarakat. Di dalam tempat kerja, di dalam usaha, di dalam keluarga. Nanti kita akan lihat bagaimana mempraktekkan eklesia. Eklesia bukan hanya gereja yang seperti tanda kutip kita ngerti sekarang. Justru sekarang kita lebih pada cenderungnya adalah sinagog, bukan eklesia. Kita hanya sekedar ibadah. Kita tidak memerintah sebagaimana Tuhan juga telah berikan otoritas itu, saudari. Ya, oke, itu aja dari saya malam ini.